Bismillahirrahmanirrahim wa bisanadil muttasil ilal Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nafanallahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Wa bil qala fi kitabihi al-ayatil kubra fi syarhi qissatil Isra al-haditsus sadis, hadis yang ke-6. Kita akan masuk hadis yang ke-6. Wa bihi qala wa qala Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi, telah berkata siapa Ibnu Abi Hatim di dalam kitab tafsirnya. Di sini disebutkan ya, di catatan kaki oleh pentahqiq bahwasanya hadis ini tidak ditemukan di dalam tafsir Ibnu Abi Hatim, tapi ditemukan riwayat ini itu di tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu sebagai catatan ya. Tapi bagi ikhwah yang senang meneliti, senang cari, nah tolong dicari ya ikhwah ya, apakah hadis ini betul ada di tafsir Ibnu Abi Hatim. Seperti itu. Qala haddatsani abi, beliau berkata telah mengabarkan kepadaku ayahku. Qala haddatsana Hisham Ibnu Ammar, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Hisham Ibnu Ammar. Beliau berkata qala haddatsana Khalid bin Yazid ibni Abi Malik, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Yazid ibni Abi Malik. Beliau meriwayatkan an abihi, dari ayahnya, an Anas bin Malikin, beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala, Anas bin Malik berkata, lama kana lailatu usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibrilu bidabbatin fawqal himari wa dunal baghli. Di sini yang menjelaskan atau yang menceritakan adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata bahwasanya di malam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj, malaikat Jibril alaihissalam itu mendatangkan kepada Nabi Muhammad SAW satu tunggangan, satu kendaraan yang fauqal himar wadunal bagli, di mana hewan ini, tunggangan ini, tubuhnya lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada bangkol. Kita sudah bahas ya, bangkol itu apa? Hasil persilangan. Yang kita sebut hewan ini adalah buruk. Ya. Hamalahu Jibrilu 'alaiha yantahi khuffuha haitsu yantahi tarfuha. Nah, ini salah satu sifat dari si buruk ya. Jibril itu membawa si buruk atau membawa Nabi Muhammad SAW ke buruk tersebut. Dalam artian malaikat Jibril mengajak Nabi untuk menaiki buruk. Di mana yantahi khufuha itu yantahi tarfuha. Jadi langkah kaki buruk ini ikhwah itu sangat cepat. Sekali langkah gitu ya, itu sejauh mata memandang. Nah, ini bisa kita sebut secepat cahaya, bahkan lebih cepat lagi. Falamma balagha baital maqdisi fa balaghal makan alladhi yuqalu lahu babu Muhammadin ata ilal hajari alladhi thammata fa ghamazahu Jibrilu bi usbu'ihi fa naqabahu thumma rabataha. Kemudian setelah hewan ini membawa Nabi Muhammad SAW, sampailah ke Baitul Maqdis. Dan di Baitul Maqdis ini Rasulullah SAW juga sampai ke suatu tempat di mana tempat itu disebut sebagai Babu Muhammadin, pintu Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu didatangkan atau menghampiri ke suatu batu, gitu ya. Di mana di batu ini malaikat Jibril menyentuh dengan jari-jarinya batu tersebut. Ternyata batu tersebut itu retak atau berlubang gitu ya, retak atau berlubang, sehingga malaikat Jibril itu bisa fanaqabahu tsumma rabataha. Malaikat Jibril bisa mengikat buruk ke batu tersebut. Tsumma sa'ida falamastawaya fi sarhatil masjid. Qala Jibril ya Muhammad, hal sa'alta rabbak an yurika al-hurul 'ain. Maka
Mereka, yakni malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad SAW, itu menaiki tangga masjid. Fisor hatil masjid disebutkan esa hatiha wa arsotiha. Itu di dalam kitab Tajul Arus. Naik ke atas ke tangga masjid. Sesampai mereka di veranda masjid gitu ya, di halaman atau di apa ya, kita nyebutnya ya di atasnya gitu ya. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, asal tarabbak an yuriyaka al-hurul ain. Wahai Muhammad, apakah engkau telah meminta kepada Tuhanmu agar Allah memperlihatkan bidadari kepadamu? Qala, Nabi Muhammad SAW, na'am, iya. Faqala, fantolik ila ulaika niswah, fasallim alaihinna. Kemudian malaikat Jibril berkata, pergilah engkau menemui para bidadari tersebut, para wanita itu, dan berilah salam kepada mereka. Wahunna julusu'an yasaris sakhrah, qala fa'ataituhunna fasallamtu alaihinna faradadna alayyassalam. Kemudian ternyata kata Nabi Muhammad SAW, beliau bercerita, aku mendatangi mereka, itu mereka tuh sedang duduk gitu ya, di pinggir batu. Aku mendatangi mereka dan memberi mereka salam, dan mereka menjawab salamku. Seperti itu. Fakultu, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya. Di sini fakultu, aku bertanya, ini Nabi Muhammad ya kan? Man antunna, siapa kalian? Fakulna, mereka menjawab, nahnu khairatun hisanun, nisa'u qaumin abrar, naku falam yadranu, wa aqamu falam yad'anu, wa khaladu falam yamutu. Mereka menjawab, kami adalah para bidadari yang baik budi dan cantik jelita. Kami adalah para istri bagi orang-orang yang berbakti. Nah, orang-orang yang berbakti itu suci dan tidak mengedipkan mata. Nah, mengedipkan mata di sini ya, di sini juga nanti ada maknanya ya. Naku falam yadronu wa qamu falam yad'anu wa khaladu falam yamutu. Tidak genit. Mereka tetap tinggal, kekal gitu ya, di surga dan tidak akan pergi meninggalkannya, dan juga mereka khaladu falam yamutu, mereka tidak akan mati di surga tersebut. Seperti itu. Qala, kemudian dikisahkan kembali, tsumman saraftu, Nabi Muhammad SAW bercerita, tsumman saraftu falam albas illa yasiran hatta jitama'a nasun katsirun. Kemudian Nabi Muhammad SAW beranjak pergi dari sana. Ternyata beliau melanjutkan perjalanan. Di sana ada sekelompok orang yang berkumpul di dalam masjid. Summa azana muadzinun. Ternyata ada yang azan, seorang muadzin ada yang azan. Wa uqimatis shalah, dan salat didirikan. Qala, kemudian berkata, Fakumna sufufan nantadhiru min ya ummuna. Berdiri semuanya, berdiri gitu ya. Berdiri, fakumna, di sini Rasulullah SAW menceritakan, maka kami berdiri membuat saf dan kami menunggu orang yang mengimami kami. Jadi Rasulullah ikut saf. Ternyata fa akhadha bi yadi Jibrilu alaihi salam faqaddamani fasalaitu bihim. Ternyata malaikat Jibril mengambil tanganku dan disuruh ke depan gitu, suruh jadi imam ya. Fasalaitu bihim. Maka Nabi Muhammad SAW itu menjadi imam bagi orang-orang tersebut. Falamman saraftu qala Jibril, setelah selesai maka Jibril berkata, ya Muhammad, atadri man shalla khalfak? Wahai Muhammad, engkau tahu siapa yang sholat di belakangmu? Qala qultu la. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak tahu. Qala, malaikat Jibril memberitahu, shalla khalfaka kullu nabiyyin ba'atsallahu. Yang sholat di belakangmu adalah setiap nabi yang Allah utus. Seperti itu. Jadi yang sholat bersama Nabi di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis tersebut adalah para nabi.
Qala, kemudian dilanjutkan kisahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Tsumma akhadha bi yadi Jibril fas'ida bis ilas sama. Kemudian malaikat Jibril mengambil tanganku, narik dalam artian diajak. Fas'ida bi ilas sama, kemudian dinaiklah ke langit. Falaman tahaina ilal bab, kemudian sampailah satu pintu, pintu langit yang pertama. Istaftaha, di malaikat Jibril meminta untuk dibukakan. Faqalu, ternyata penjaga langit berkata, man anta, siapa engkau? Qala, malaikat Jibril menjawab, ana Jibril, aku Jibril. Qalu, penjaga pintu langit menjawab, waman ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun, Nabi Muhammad. Qalu, para penjaga pintu langit bertanya, waqad bu'itsa, apakah dia telah diutus? Qala, malaikat Jibril menjawab, na'am. Fafatahu lahu, kemudian dibukakanlah pintu tersebut. Waqalu, kemudian mereka, ini penjaga pintu langit pertama, berkata, marhaban bika wa biman ma'aka, selamat datang bagimu Jibril dan selamat datang juga orang yang bersamamu. Qala falamastawa ala dhahriha, dan setelah sampai di permukaan di langit yang pertama, idza fiha Adam, ternyata di sana ada Nabi Adam. Faqala li Jibril, malaikat Jibril berkata kepadaku maksudnya kepada Nabi Muhammad ya. Ya Muhammad, ala tusallimu ala abika Adam, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tidaklah engkau mengucapkan salam kepada nenek moyangmu Adam? Qala, kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, qultu, aku menjawab, bala, tentu saja, malaikat Jibril. Fa'ataituhu, maka aku mendatangi Nabi Adam, fasalamtu alaihi, dan aku mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Farda alayya, Nabi Adam juga menjawab salamku. Wa qala, kemudian Nabi Adam berkata, marhaban bibni wan nabi saleh, selamat datang wahai anakku, putraku, dan nabi yang soleh. Di cetakan lain, marhaban bibni saleh wa nabi saleh, selamat datang putraku yang soleh dan nabi yang soleh. Qala, kemudian berkata, summa arajabi, Nabi Muhammad SAW melanjutkan kisahnya, summa arajabi ila sama'i tsaniyah, kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang kedua. Fastaftaha, malaikat Jibril meminta dibukakan pintu langit yang kedua. Qalu, para malaikat penjaga pintu bertanya, man anta, siapa engkau? Qala Jibril. Qalu wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, Nabi Muhammad. Qalu wa qad bu'itsa, apakah dia telah diutus? Qala na'am, iya dia telah diutus. Qala, kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, fa fatahu lahu wa qalu, kemudian dibukakanlah pintu dan penjaga pintu langit berkata, marhaban bika wa biman ma'aka, sama ya, dialognya sama. Fa idza fiha Isa wa ibnu khalatihi Yahya, maka di langit yang kedua ini Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Qala thumma araja bi ila as-sama'i tsalitsati fastaftaha. Qalu wa man anta? Qala Jibril. Qalu wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qalu wa qad bu'itsa? Qala na'am. Fafatahu lahu wa qalu marhaban bika wa biman ma'aka fa idza fiha Yusuf. Di langit ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Ingat ikhwah, yang jadi patokan kita hadis yang pertama ya, karena urutannya nanti ada perbedaan. Tsumma arajabi ila sama'ir rabi'ati, Nabi Muhammad SAW naik lagi ke langit yang keempat. Tadi langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, kemudian naik lagi ke langit yang keempat, sama dialognya. Fastaftaha, qalu man anta? Qala Jibril. Qalu wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qalu wa qad bu'itsa? Qala na'am. Fafatahu wa qalu marhaban bika wa biman ma'aka fa idza fiha Idrisu alaihi salam. Di langit keempat ini bertemu dengan Nabi Idris. Tsumma arajabi ila sama'il khamisah, naik lagi ke langit yang kelima. Fastaftaha, qalu man anta? Qala Jibrilu. Qalu wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qalu wa qad bu'itsa? Qala na'am. Fafatahu wa qalu marhaban bika wa biman ma'aka fa idza fiha Harun. Ternyata di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Tsumma arajabi ila sama'is sadisati, naik lagi ke langit yang keenam. Fastaftaha, kemudian dimintakan dibuka. Faqalu man qala Jibril. Qalu wa man ma'ak? Qala Muhammad. Qalu wa qad bu'itsa? Qala na'am. Fafatahu wa qalu marhaban bika wa bin ma'aka fa idza fiha Musa alaihi salam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, ucapkan sallallahu alaihi wasallam.
Summa araja bi ila sama'i sabi'ati, naik lagi ke langit yang ketujuh. Fastafta qalu man anta, qala Jibril, qalu wa man ma'aka, qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa qad bu'itsa, qala na'am. Fafatahu wa qalu marhaban bika wa biman ma'aka, fa idza fiha Ibrahimu alaihi salam. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Faqala Jibril ya Muhammad ala tusallimu ala abika Ibrahim. Wahai Nabi Muhammad, tidaklah engkau ucapkan salam kepada nenek moyangmu Ibrahim? Fakultu, Nabi Muhammad jawab, bala, tentu saja. Fa'ataitu fasalamtu alaihi faraddas salam wa qala marhaban bi ibni wan nabi salih. Maka aku, kata Nabi Muhammad SAW, aku mendatangi Nabi Ibrahim, aku mengucapkan salam kepadanya, dan Nabi Ibrahim menjawab salamku serta berkata, selamat datang anak atau putraku dan Nabi yang soleh. Qala tsumman talaqa bi ala dhahri sama'i sabi'ati hatta intaha ila nahrin alaihi jamul yaquti wal lu'lu'i waz zabarjadi wa alaihi tayrun khadra'un ni'matayrun ra'aitu. Ternyata di sana Nabi Muhammad SAW sampailah ke permukaan langit yang ketujuh, ke atas terus sampai bertemu dengan sungai. Bertemu dengan sungai, ikhwah. Ada sungai di sana. Alaihi jamu. Jamu di sini adalah ina'us syarab awit ta'am min fiddah au ghairi. Di situ Nabi Muhammad SAW melihat ada wadah gitu ya, yang terbuat dari yakut, permata dan juga zabarjad. Itu permata semua ya, yakut, lu'lu, zabarjad. Wa alaihi tayrun, ternyata di sana juga ada burung khadra yang berwarna hijau. Ni'mat tayrun ra'aitu, kata Nabi Muhammad SAW, itu sebaik-baik burung yang pernah aku lihat gitu, kata Nabi. Fakultu, maka aku berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inna hadza tayr lana'im. Malaikat Jibril, ini cakep banget ini gitu ya. Cakep banget ini burung, malaikat Jibril. Burung-burung ini enak banget dilihat gitu ya. Faqala, malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, akluhu an'amu minhu. Wahai Muhammad, memakan burung-burung itu lebih mantap lagi. Gitu, bahasa kita gitu. Dilihat aja udah enak, apalagi dimakan. Sama qala, kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, atadri ayu nahrin hadza. Wahai Muhammad, engkau tahu enggak ini sungai apa? Qultu la, Nabi Muhammad menjawab, tidak. Qala hadzal kautsarul ladzi a'taqallahu iyyah. Malaikat Jibril memberitahu, ini adalah sungai Al-Kautsar, di mana sungai ini hanya diberikan khusus untukmu. Fa idza fihi aniyatu dzahabi wal fiddah yajri ala radin minal yaquti wazumurrud. Ternyata di sana ada aniyatu dzahab. Di situ ada bejana yang terbuat dari emas dan juga fiddah, perak. Yajri alaihi radin. Radin di sini sebutkan ai al-hasa aus sigaruha. Ada kerikil, batu-batu kecil. Ada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Bejana itu mengalir di atas batu-batu kecil. Minal yaquti wazumurrud. Di mana batu-batu kecil itu terbuat dari permata yakut dan kalau kita punya zamrud gitu ya. Ma'uhu asyadu bayadun minal labani. Air telaga Kautsar ini itu lebih putih dibanding air susu. Enggak kebayang kali ya. Qala fa akhadtu min aniyatihi faghtaraftu min dzalikal ma'i fasyaribtu fa idza ahla minal asali wa asyadu raihatan minal misk. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, aku ngambil gitu ya, menciduk airnya dari wadah tersebut. Faghtaraftu min dzalikal ma'. Kemudian setelah diciduk, aku minum lah ikhwah, seperti ya. Aku ciduk, aku minum, fasyaribtu, diambil, kemudian diminum. Ternyata rasanya faida ahla minal asali wa asyadu raihatan minal misk. Rasanya itu lebih manis daripada madu dan wanginya lebih harum daripada misk, daripada kasturi gitu ya. Tsumman talaqa bi hatta intaha ila syajarah, kemudian lanjut lagi perjalanan sampai ke sebuah pohon. Faghashiyatni sahabatun fiha min kulli launin. Ternyata di sana ada awan yang mengandung setiap warna gitu ya. Farafa'ani Jibrilu wa kharartu sajidan lillahi azza wajal.
Kemudian malaikat Jibril ini mengangkatku. Tak terasa aku itu tersungkur sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, inni yauma khalaqtus samawati wal arda faradtu 'alaika wa 'ala ummati khamsina salatan faqum biha anta wa ummatuk." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, pada hari ku ciptakan langit dan bumi, aku telah mewajibkan kepadamu dan juga kepada umatmu salat 50 waktu. Fakum, maka laksanakanlah. Fakum biha, salat tersebut, anta wa ummatuk, oleh dirimu dan juga umatmu." Qala tsumman jalat anni sahabatu wa qada bi Jibril fansaraftu sari'an. Kemudian awan tadi mendorong si maksudnya turun. Kemudian malaikat Jibril mengambil tanganku fansaraftu sari'an, aku cepat langsung ya, pers aja dengan cepat turunnya. Fa ataitu ala Ibrahim, maka aku berjumpa lagi dengan Nabi Ibrahim, falam yaqul li syai'an. Nabi Ibrahim tidak mengucapkan apapun kepadaku. Tsumma ataitu ala Musa, kemudian aku berjumpa lagi dengan Nabi Musa, faqala, ternyata Nabi Musa nanya kepadaku, "Ma sana'ta ya Muhammad?" Apa yang engkau perbuat wahai Muhammad? Apa yang terjadi? Bahasa kita gitu ya. Apa yang terjadi Nabi Muhammad? Fakultu, aku menjawab, farada rabbi alayya wa ala ummati khamsina salatan. Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadaku dan kepada umatku salat 50 kali. 50 waktu dalam 24 jam. Qala, kemudian Nabi Musa menjawab, falan tastati'aha anta wala ummatuka farji ila rabbika fas'alhu an yukhaffifa anka. Engkau di sini sebutkan ya, kalau di riwayat yang lain Nabi Musa hanya menyebutkan yang tidak mampu itu umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau di sini ada antanya ya. Engkau tidak akan mampu dan umatmu juga tidak akan mampu. Seperti itu. Jadi kembalilah, gitu ya, kembalilah kepada Allah, mintalah sama Allah, dan fas'alhu an yukhaffifa anka, dan minta dikurangin. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan kisahnya, faraja'tu sari'an hatta intahitu ila syajarah, kemudian aku kembali dengan cepat sampai ke pohon tadi. Di sana faghashiyatni as-sahabatu wa rafa'ani Jibril wa qarartu sajidan, sama kisahnya. Ada awan, kemudian juga dinaikkan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW sujud. Waqultu, aku berkata, ini Muhammad, Rabbi innaka faradta alayya wa ala ummati khamsina salatan wa inni la astati'uha ana wa la ummati fakhaffif anna. Wahai Tuhanku, wahai Allah, sesungguhnya engkau telah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku salat 50 kali 50 waktu. Sesungguhnya aku tidak menyanggupi, begitu juga umatku, maka ringankanlah. Qala, Allah berfirman, qad wada'tu ankum asyra. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengurangi 10 salat. Qala tsumman jalat anni sahabatu wa khadha bi yadi Jibrilu wan saraftu sari'an hatta ataitu ala Ibrahim. Sama ya. Kemudian tadinya 50 dikurangin 10 jadi 40. Nabi Muhammad SAW turun lagi bertemu dengan Nabi Ibrahim, falam yaqul syai'an. Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa. Tsumma ataitu ala Musa, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Faqala li, Nabi Musa berkata kepadaku, ma sana'ta ya Muhammad? Apa yang engkau lakukan? Dalam artian apa yang terjadi wahai Muhammad? Faqultu, aku menjawab, ini Nabi Muhammad, wada'a anni rabbi asyra. Allah mengurangi gitu ya, memberikan dispensasi 10 waktu, 10 kali salat. Qala arba'una salatan. Sekarang jadinya 40. Qala, Nabi Musa menjawab, lan tastati'aha anta wala ummatuka farji ila rabbika fas'alhu an yukhaffifa ankum. Engkau tidak akan sanggup, umatmu juga nggak bakal sanggup. Kembalilah, minta sama Allah untuk dikurangin lagi. Fadzakral hadis kadzalik, sama diulang-ulang riwayatnya, ila khamsi salawatin, sampailah jadi 5 salat doang. Wa khamsina bi khamsin. 5 salat itu dihitung sebagai 50. Tsumma amarahu Musa an yarji'a fayas ala at-takhfif. Sama, udah tinggal 5 doang ikhwah. Dari 50
dikurangin sampai sisa 5. Udah sisa 5 pun Nabi Musa masih minta yang sama. Begitu. Minta kurang lagi. Fakultu Nabi Muhammad SAW mengatakan ini qadistahyaitu minhu ta'ala. Nabi Muhammad SAW menjawab, aku malu kepada Allah. Minta mulu gitu ya. Qala tsumman hadara. Kemudian setelah itu ini dikisahkan oleh Anas bin Malik. Tsumman hadara. Kemudian Nabi Rasulullah SAW itu turun gitu ya. Faqala Rasulullah SAW di Jibril, Rasulullah SAW berkata kepada malaikat Jibril, mali lam ati ahlas sama'in illa rahabu wa dhahiku ilayya ghairu rajulin wahidin. Fasalamtu alaihi farada alayya salam wa rahaba bi wa lam yadhak ilayya. Di sini Nabi Muhammad SAW bertanya, tidaklah aku datangi penduduk surga itu kecuali mereka menyambutku dan senyum kepadaku. Kecuali ada satu orang nih, dia nggak senyum. Aku beri salam kepada dia, dia menjawab salam. Dia menyambutku, tapi dia kenapa tidak senyum kepadaku? Nabi Muhammad SAW bertanya malaikat Jibril, itu siapa itu? Kok nggak senyum padaku? Qala, malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, dzaka malikun khazinu jahannam lam yadhak munzu khuliqat walau dhahika ila ahadin la dhahika ilaik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu adalah malaikat Malik, penjaga pintu neraka jahanam. Dia tidak senyum semenjak neraka itu diciptakan. Dan dia, andai kata kalau mau dia senyum, dohika kan sebetulnya maknanya ketawa ya, tapi di sini ada artikan senyum. Andai kata dia mau senyum kepada seseorang, maka dia akan senyum kepadamu. Begitu. Tapi saking dahsyatnya, bayangin ikhwah, kita disuruh jaga, kita nih ya, disuruh jaga rumah kosong sendirian. Rasanya udah beda. Malaikat Malik disuruh jagain neraka. Bayangkan ya, kita aja disuruh jaga sesuatu yang serem, boro-boro bisa ketawa-tawa kita, senyum, takut kita. Lah ini disuruh jaga pintu neraka. Begitu kondisinya ya. Qala tsumma raqibtu munsharifan. Kemudian dikatakan tsumma raqibtu munsharifan. Nabi Muhammad SAW menceritakan pergi pulang. Fabaina huwa fi ba'di tariqihi marra bi'irin li Quraisyin, ma'irin li Quraisyin, bi'irin li Quraisyin. Kemudian pulang ikhwah, udah selesai. Ternyata pas pulang, berarti ini menuju Masjidil Haram. Ternyata di tengah jalan itu beliau Nabi Muhammad SAW melihat sekelompok untanya orang-orang Quraisy. Tahmilu ta'aman, di mana unta-untanya tersebut sekelompok itu membawa ta'aman, makanan, minha jamulun alaihi giraratani, giraratun sauda wa giraratun bayda. Al-juwalik wa fi muhit al-girarah qais minal qaish wa nahwi tudau fihi al-jubu wa hiya akbaru minal juwalik. Disebutkan bahwasanya ketika perjalanan pulang di sana ada unta milik kaum Quraisy lagi bawa makanan. Ada di antaranya itu ada unta yang membawa 2 kantong. Yang satu berwarna hitam dan satu berwarna putih. Falamma hadza bil 'air nafarat minhu wastadarat wa suri'a dzalikal ba'ir wan kasar. Ternyata ketika Rasulullah SAW itu kan lagi nunggangi buruk bersama malaikat Jibril. Ternyata sampai gitu ya, sejajar dengan rombongan unta itu. Mungkin karena si unta itu merasakan, untanya langsung kacar-kacir. Lari-larian gitu ya, berputar-putar. Hingga ada satu onta yang jatuh dan wan kasaro, kemudian tulangnya patah. Nabi Muhammad SAW itu melihat hal itu gitu. Udah tuh ikhwah, akhirnya sampai pulang lah ya, begitu. Summa innahu madha fa asbaha fa akhbaro amma kana. Kemudian sampailah di pagi harinya, fa akhbaro amma kana. Di pagi harinya itu ya Rasulullah SAW menceritakan pengalaman tersebut. Ya Rasulullah menceritakan, tentunya Abu Bakar Siddiq langsung mempercayainya itu. Falamma sami'a musyrikuna,
Nah, orang-orang musyrik mendengar hal tersebut ya. Qaulahu, ucapan Nabi Muhammad SAW, atau Abu Bakrin. Mereka mendatangi Abu Bakar. Faqalu, kemudian mereka kaum musyrikin ini bertanya, "Ya Abu Bakrin, halaka fi sahibika yukhbiru annahu ata fi lailati hadhihi masirata syahrin thumma raja'a fi lailatih." Wahai Abu Bakar, apakah engkau telah mendapatkan kabar dari sahabatmu? Dia menceritakan bahwasanya dia melaksanakan suatu perjalanan di satu malam, di mana perjalanan itu harusnya bisa dilaksanakannya dalam waktu 1 bulan. Tapi dia melaksanakan perjalanan dari 1 malam, pulang lagi di malam yang sama. Berarti itu. Kamu udah dapat kabarnya belum? Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar menjawab, in kana qalahu faqad sadaqa. Kalau memang beliau yang menceritakan, aku percaya gitu. Beliau itu terpercaya. Wa inna, dan kami lanusaddiquhu fima huwa ab'adu min hadza. Dan sesungguhnya kami ini para sahabat Nabi itu akan membenarkan apa yang diceritakan oleh beliau, bahkan yang lebih jauh dari itu, yang paling mustahil pun dipercayai gitu ya. Nusaddiquhu ala khabaris sama, dan kami mempercayai atas berita dari langit. Seperti itu. Faqala al-musyrikuna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang musyrik ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma alamatu ma taqul. Kan udah diceritain nih orang-orang musyrik mendengar kisah Isra Mi'raj. Kemudian orang-orang musyrik bertanya, apa tanda-tanda ciri-ciri kebenaran gitu ya yang engkau katakan? Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, marartu bi'irin li Quraisyin wa hiya fi makani kadza wa kadza. Fanafaratil ibilu wastadarat wa fiha ba'irun alaihi giraratani, giraratun sauda wa giraratun bayda fasuri'a fankasara. Nabi Muhammad SAW, oh iya nih, aku di malam itu bertemu dengan sekelompok orang Quraisy bawa onta di tempat ini dijelaskan Rasulullah. Kemudian si onta-ontanya ini kocar-kacir kabur, muter-muter ketakutan gitu ya. Dan ternyata ada satu onta yang bawa 2 kantong. Kantong berwarna hitam dan kantong berwarna putih. Di mana si ontanya itu terjatuh dan kakinya patah. Seperti itu. Jadi pas perjalanan pulang gitu ya, Rasulullah bertemu dengan sekelompok itu. Falamma qadimatil iru sa'aluhum. Nah, ternyata sekelompok orang Quraisy itu baru nyampe, ikhwah. Gitu ya, baru nyampe. Sa'aluhum, maka orang-orang musyrik yang tadi bertanya pada Rasulullah ini bertanya kepada sekelompok orang-orang Quraisy ini. Fa akhbaruhum al-khabar ala mithli ma haddatsahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa yang diceritakan Rasulullah itu diceritakan kembali oleh sekelompok orang Quraisy tersebut. Iya, di perjalanan begini ada onta begini diceritakan. Ternyata benar, Rasulullah kok bisa tahu di tengah jalan begitu. Wa min dzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq. Maka dengan kisah tersebut, ya ini Abu Bakar langsung mempercayai Nabi, Abu Bakar diberi gelar sebagai As-Siddiq. Was'aluhu faqalu hal kana fi man hadara maka Isa wa Musa. Kemudian orang-orang musyrik nanya lagi, engkau bertemu Nabi Isa dan Nabi Musa enggak? Gitu. Nabi Muhammad SAW menjawab, qala na'am, iya. Qalu, orang-orang musyrik bertanya, fasifhum, coba sifati mereka gitu ya. Coba karakteristiknya kayak gimana Nabi Musa dan Nabi Isa. Qala, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, na'am. Amma Musa farajulun adamu ka'annahu min rijali azdi uman. Wa amma Isa farajulun rab'atun ya'luhu humratun ka'annama yatahadaru min sya'rihil juman. Nabi Muhammad SAW memberikan sifat. Oh iya, aku melihat Nabi Musa itu adalah orang yang kulitnya itu Adam ini coklat gitu ya, ikhwah ya. Tapi tidak coklat banget, ikhwah. Tidak seperti kita banget gitu ya. Dan min ka'annahu min rijali azdi uman. Dan Nabi Musa ini itu seperti orang dari suku Azad Oman gitu. Azad itu ada salah satu suku Arab kuno, ikhwah, yang masyhur ya.
Itu dinasabkannya ke Kahlan ibnu Saba dari kalangan Qattani, asalnya dari Yaman. Jadi seperti orang itu. Wa amma Isa, adapun Nabi Isa, farajulun rab'atun ya'luhu khubratun ka'annama yatahadaru min sya'ril juman. Rab'ah itu ikhwah marbu'ul khalqi, la tawila wala qasira. Tidak tinggi banget, tidak pendek banget. Jadi proporsional ya, gitu. Kayak Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa itu adalah orang yang tingginya itu nggak pendek dan nggak tinggi banget, tinggi aja gitu ya. Ya'luhu humratun ka'annama yatahadaru min sya'ril juman. Tingginya sedang, kulitnya berwarna merah. Merah itu bukan warna merah ya, berarti putih kemerah-merahan. Dan seolah-olah di rambutnya itu jatuh mutiara. Jadi ciri-ciri Nabi Isa itu rambutnya kelihatan basah gitu ya, wah. Seakan-akan mutiara jatuh, kelihatannya basah terus. Seperti itu. Qala Ibnu Katsir berkata, hada siyakun fihi ghoraibu ajibatun. Ibnu Katsir berkata tentang hadis ini mengandung banyak redaksi yang luar biasa aneh gitu ya. Itu bisa kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, banyak keanehan di hadis ini. Seperti itu. Coba kita lihat. Kemudian ini bisa kita lihat ikhwan di dalam tafsir Ibnu Katsir, juga di dalam kitab Al-Qasaisul Kubra karangan Imam Suyuti. Di dalam sanadnya tadi ada Khalid bin Yazid. Wa fi isnadihi Khalid bin Yazid bin Abdurrahman bin Abi Malik. Do'ifun itu adalah perawi yang do'if. Ma'akaunihi faqihan. Meskipun beliau, yakni Khalid bin Yazid di sini, itu adalah orang yang ahli fikih. Jadi, kalau kita berbicara hadis ikhwah, nanti ada orang yang ahli fikih, tapi hadisnya kurang. Ada juga ahli hadis yang fikihnya kurang. Gitu. Ittamahu benu Ma'in. Ibnu Ma'in ya itu juga melemahkan gitu ya. Waqala Nasai, Imam An-Nasai mengatakan laisa bithiqah. Khalid bin Yazid ini bukan orang yang siqah. Wa dzakara Ibnu Hibban fil marjuhin. Ibnu Hibban memasukkan Khalid bin Yazid sebagai orang-orang yang marjuh. Wa Daraqutni Ibnu Adi wal Uqaili itu afa, dan Imam Daraqutni, Ibnu Adi dan Uqaili memasukkan Khalid bin Yazid kepada perawi-perawi yang lemah. Unzur Ad-Du'afa wal Matsrukun Lid-Daraqutni. Bisa kita lihat di dalam kitab Du'afa dan Matsrukun karya Imam Ad-Daraqutni. Seperti itu. Jadi hadis ini hadis yang lemah, yang dhaif. Seperti itu ikhwah. Tapi ikhwah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita insyaallah nanti masuk di hadis ke-7. Hadis ke-7 lumayan, bisa kita gabung dengan hadis yang hadis yang ke-8 panjang juga ya. Seperti itu. Semoga kita bisa mendapatkan faidah yang besar dari kitab Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Qissatil Isra karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu ikhwan? Bisa dipahami ya. Assalamualaikum. Jadi didengarkan itu Al-Fakir sudah kirim rekaman kajian pertama ya, wah. Bisa didengarkan di situ ya. Dan boleh di-share, silakan yang mau share. Karena memang fondasinya di hadis yang pertama itu, wah.
Ya, ingat pondasinya itu ada 3 hadis. Hadis pertama, kedua, ketiga, dan yang dijadikan rujukan utama adalah hadis yang pertama. Seperti itu. Tapi kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ada akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.